kali ini sebetulnya sama seperti episode sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan Rama, cerita yang lain yang memang ini dialami oleh beliau gitu lah ya. Karena memang Rama ini mengirimkan sekitar ada 2 kiriman cerita terkait dengan koleksi cerita horornya yang dialami ketika menjadi seorang ground staff di penerbangan berwarna merah kayak gitu ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman semuanya, para bos-bos kalian, jangan lupa untuk disimak dengan baik ceritanya. Dan kalau kalian ada punya cerita koleksi cerita horor lain, boleh untuk dikirimkan ke hahikam22@gmail.com. Dan jangan lupa untuk menambah berkembang lagi pada channel ini untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan dikirimkan oleh teman kita bernama Rama. Ini terjadi di bulan Agustus 2017 kayak gitu. Yang sebenarnya ini hari yang sama ya ketika aku ceritakan. Itu ketika pas malam harinya kayak gitu. Nah, tadi ketika paginya kita mereview dari sebelumnya, emang apa sih kamu yang ceritain gitu lah ya. Yang diceritain dari sebelumnya itu tentang seorang ibu yang suatu kondisi yang itu lagi mau siap-siap dari ramanya, tiba-tiba ada seorang ibu yang ketok-ketok pintu gitu. Yang perkiraan dari Rama dan juga Fikri itu adalah bosnya atau atasannya, karena memang udah telat buru-buru gitu. Ternyata itu ya seorang ibu tua yang memang ya lagi gendong bayi kayak gitu. Dan memang faktanya adalah ia sudah meninggal sekitar jam 12:20 kayak gitu ya. Memang udah sebelumnya kayak gitu ya. Memang itu ketemu dengan seorang anak yang ini membawa kursi roda. Ada di kursi roda itu ada petugas dari sana, petugas dari yang magang lah ya, itu bawa ke sana kayak gitu. Yang memang ibunya ini lagi duduk di dalam kursi roda tersebut, lalu sambil nangis-nangis kayak gitu, karena memang anaknya ini sekitar beberapa jam yang lalu, ya tadi 2 jam yang lalu, jam 12:20, 2 jam yang lalu, itu katanya kena serangan jantung kayak gitu terjadi pada anaknya tersebut. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan cerita yang lain juga dari Rama, yang juga sama ini di malam harinya kayak gitu. Ya memang ini terjadi di jam 8 malam atau lebih tepatnya jam 20:21 kayak gitu. Yang ini terjadi di first class atau ya bisa dikatakan di penerbangan yang termasuk yang mewah lah ya. Masuk yang mewah lah ya ini mah. Nah, langsung aja ya, tiba-tiba ini Rama itu disuruh oleh pihak atasannya untuk dimintai bantuan kepada temannya bernama Andi. Nah, minta bantuan karena memang saat itu memang Rama ini lagi luang kayak gitu, lagi ya belum adalah tugas shift yang dilakukannya kayak gitu. Nah, lalu ketika itu ada salah satu penumpang yang memang ini tersesat gitu di salah satu tempat kayak gitu. Dan ditanya, "Bu, ibu penerbangan mana?" "Oh, yang jurusan kemana, Bu?" "Oh, yang jurusan ke Makassar." "Iya, nak, udah ini belum ya di sana?" Oleh Rama itu dibantuin lah untuk ke apa namanya ya, ke dalam pesawat tersebut kayak gitu, atau ke pintu lah, antara pintu kayak gitu, yang tujuan ini ke Makassar kayak itu, lagi jalan gitu. Nah, kita beralih ke versinya cerita dari teman A-nya ini, teman Pak Andi ini kayak gitu ya. Nah, ketika itu memang di sini terdapat suatu perbedaan yang memang ini
terkait dengan seorang penumpang kayak gitu ya. Memang ya sebetulnya kalau kita lihat di dalam desain data itu hanya ada sekitar 86 orang kayak gitu ya. Memang ini dari petugas boarding pass. Boarding pass itu istilahnya tuh yang robek-robekin tiket sebelum masuk gitu loh ya. Biasanya itu kan suka baik tuh yang kayak kita naik kereta api yang atau di bandara gitu, yang di stasiun atau yang ada di bandara ya. Kalau di stasiun mah pakai ini ya, pakai kartu kan yang ditempelin gitu. Tapi kalau yang di kereta mah di kertas gitu loh, karena 2017 masih yang seperti itu gitu loh. Di kertas dirobek satu, dan itu ada buktinya, itu sekitar ada totali gitu loh ya. Itu ada 86 orang kayak gitu yang masuk ke dalam pesawat tersebut kayak gitu. Nah, lalu kita beralih ke dalam pesawat. Ini masih versinya Bang Andi gitu ya. Itu kan tadi pas, sekarang Bang Andi gitu ya. Bang Andi gitu loh. Versi Bang Andi di dalam pesawat. Nah, akhirnya tadi yang ketika robek-robekin oleh petugas boarding pass ini ya sudah lah, akhirnya sudah selesai gitu. Nah, kita beralih ke tempat yang ada di dalam pesawatnya, dan sebelum kita penerbangan itu tentunya pasti ada pengecekan 2 kali, karena biar ini tuh ya beneran orangnya yang sesuai dengan apa yang ada di petugas boarding pass gitu loh. Dan juga biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya tuh ya wallahu alam, takutnya ada penyusup ataupun orang-orang yang ini mau mencelakai penerbangan yang ada di pesawat gitu takutnya. Makanya ini dihitung kembali ketika di dalam pesawat tersebut kayak itu, dihitung oleh petugas boarding pass menggunakan ada alatnya tuh yang kayak lagi zikir, yang angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu sesuai dengan urutan yang ada di penumpang tersebut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus sampai pertengahan, lalu sampai dengan ujung itu. Dan itu ketika dihitung itu ada totali ada 88 orang kayak gitu, karena itu katanya tuh hitungnya tuh per kepala gitu dari petugas boarding pass tersebut gitu. Petugas dari boarding pass, dari pihak pramugari yang hitung, Nah, lalu ketika itu 88 gitu loh 88 tadi kan. Nah, terus akhirnya dicocokin dong datanya sama petugas boardingnya. Lah kan ini 86 gitu kan, kok bisa ada 2 orang lah, 2 orang ini siapa gitu loh. Nah, akhirnya di sana dari pihak ya kru yang ada di pesawat menyampaikan secara langsung di dalam apa ya, kayak pengumuman kayak di dalam, kayak di toa gini loh. Ini kayak gitu, kayak bagi para penumpang yang tersesat di dalam pesawat penerbangan tujuan Surabaya untuk segera meninggalkan dan keluar dari pesawat. Sekali lagi, bagi para penumpang yang tersesat atau salah masuk dalam pesawat tujuan Makassar untuk segera meninggalkan tempat duduk. Nah, ketika itu ya sudah diumumin dong, ternyata memang nggak ada yang gerak sama sekali di sana, nggak ada gerak sama sekali dari para penumpangnya gitu loh. Ya udah, kira kayak loh, kok nggak ada gerak ya, coba deh kita hitung sekali lagi. Nah, akhirnya di sana pihak boarding pass juga lah yang akhirnya menghitung juga, bantuin gitu loh, biar merasakan langsung gitu. Nah, ketika di sama pakai apa namanya tadi yang cekrek yang kayak zikir gitu loh, petugas boarding pass sama si pramugari barengan, 1, 2, 3, 4 pertengahan sampai dengan ini. Dan menurut pentoran dari pramugari tetap 88 dan petugas boarding pass 86 gitu loh, karena masih ya sesuai dengan apa yang ada di robekan kertas itu loh, buktinya ada gitu loh, jadi masih kekeh gitu loh. Nah, akhirnya di sana ya delay dong perjalanannya, karena memang terdapat perbedaan suatu ya pendapatnya dari beberapa
dari dua belah pihak gitu lah, baik dari petugas yang ada di boarding pass dan juga ada di pada kru yang ada di pesawat atau pramugarinya kayak gitu. Nah lalu ya karena terjadi delay, terus juga ya akhirnya petugas dari pesawat dari pilot ini keganggu gitu loh, kesal gitu kan, kayak ini ada apa sih, kok kita nggak berangkat delegasian loh para penumpangnya, takutnya ada hal-hal yang buru-buru dari mereka atau gimana kan, atau misalkan ya ada sanak saudaranya yang qadarullah meninggal dunia kan, kita nggak ada yang tahu. Udah, ini ada apa? Nah akhirnya diceritain lah ke pilotnya bahwasanya ada perbedaan pendapat terkait dengan penumpang yang katanya dari petugas boarding pass itu 86, dan dari pramugari ketika dihitung per kepala itu ada 88 kayak gitu. Nah udah akhirnya sini buat perjanjian oleh pak pilot tersebut, dan di sana itu mulai udah ada si Rama gitu yang tadi kita ceritakan itu loh, yang tadi lagi di jalan itu. Nah, kita akhirnya di sana Rama ikutlah di sana gitu loh, untuk menghitung kembali apa yang dialami tersebut, mendengarkan secara langsung akhirnya. Oke. Oh gitu. Oke. Nah, akhirnya di sini dari pilot tuh menyampaikan itu loh. Nah, dan ini ada konsekuensi yang didapatkan itu loh. Oke, gini aja. Kalau misalkan ini dihitung lagi sama saya dan juga Rama, itu totalnya sekitar 86, nanti dari petugas boarding pass itu untuk dapat SP di bulan depan gitu, dan siap untuk diperhatikan, itu kata petugas boarding passnya, kata pilot. Tapi kalau misalkan pramugarinya yang salah, ini totalnya 86 tapi bilang 88, kalian akan diskors selama 1 pekan atau seminggu. Ini kru kabin ya, kabin kru pesawatnya kayak gitu, dapatkan sanksi 2 minggu seminggu atau 1 pekan, di diskors selama 1 minggu, disanksi lah yang mereka pramugarinya tersebut atau kabin krunya tersebut. Oke, mereka berdua akhirnya sepakat, yuk coba siapa yang benar memutuskan ini 86 atau 88. Akhirnya di sana sama Rama dan juga Pak Pilot itu coba dihitung menggunakan ya tadi yang menceprekan kayak zikir tersebut. Hitung Rama. Oke, yuk Pak, kamu yang sebelah dari kiri ke kanan, Bapak dari kanan ke kiri, kita ya gantian aja ya. Oke Pak, siap. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, barengan gitu Pak Pilot sama Rama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di pertengahan masih sama 71, 72, 73, 74, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Nah, ketika Pak Pilot ini menghitung 86, terus berhenti, Ramanya juga sama berbarengan berhenti. Nah, tapi ketika mau di depan tuh ada 2 orang lagi, Pak Pilot udah merasakan kayak, nah itu nyampein juga ke Rama, nyampein juga Pak Pilot ini, iya benar, Pak Pilot ini nyampein juga ke Rama gitu, kayak loh kamu, ternyata kamu bisa lihat ya 2 orang di sana. Oke. Nah itu tuh nyampeinnya tuh secara pelan-pelan di depan orang yang 8788 tersebut gitu loh. Ternyata 2 orang tersebut adalah hanya sekedar menumpang. Wow ini itu hanya sekedar menumpang, yang itu ya menurut tentang dari Rama itu merupakan sosok hitam yang memang ini 25 tahun, nah itu tatapannya ke depan gitu loh. Merinding guys, wow kok bisa
Oke, dah akhirnya di sana pilot pun menyampaikan ke dua belah pihak, baik ke kru kabin dan juga pihak ke pramugari. Oke, di sini tidak ada yang salah. Benar apa yang disampaikan oleh petugas boarding pass bahwasanya ini 86 sesuai dengan robekan kertas tadi. Dan benar juga apa yang disampaikan oleh pramugari bahwasanya ini 88 apa yang dihitung kayak itu. Jadi tidak ada yang dikenai oleh sanksi atau discharge gitu ya. Ini semuanya bisa langsung kita berangkat agar tidak delay terlalu lama. Oke, yuk. Udah masa permasalahan, kita langsung berangkat dan tidak ada yang kena sanksi. Langsung kita menuju ke Makassar untuk penerbangan yang akan kita lakukan. Kayak gitu. Semuanya siap. Tutup pintu dari petugas, tutup pintu, semuanya siap-siap. Kita akan berangkat dan langsung sampaikan kepada para penumpang. Kepada para penumpang, kita akan melakukan perjalanan sekarang juga. Bagi para penumpang untuk bersiap-siap dan menggunakan sabuk pengaman untuk dapat mematuhi peraturan yang ada di dalam pesawat. Nah, udah akhirnya di sana berangkatlah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ya selamat sampai dengan tujuan kayak gitu. Dan nggak ada permasalahan lagi sih setelah itu gitu loh. Dan hanya sekedar kayak ya udah gitu aja gitu loh. Dan ya memang sebenarnya ini agak menggantung ya dari dua cerita ini apa yang sebenarnya terjadi gitu loh, alasannya apa. Dan itu masih belum dijawab gitu loh sama ramanya tersebut pengirim cerita kayak gitu. Semoga bisa menambah pendengar lagi pada channel ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.